Bismillah. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Pewangi dan Sabun. Video kali ini saya mau membuat air mawar jarak makam 5 liter ya, dengan bibit dan air biasa tanpa campurannya teman-teman. Untuk prosesnya sangat mudah. Kita hanya perlu wadah, baskom, air, dan bibit ya. Dengan gelas takar ini nanti teman-teman, setelah jadi saya masukkan ke botol ini. Sebelum saya proses pembuatannya, mohon maaf ya sebelumnya saya beberapa hari ini jarang upload karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan ya teman-teman, baik kesibukan di kerjaan maupun di luar kerjaan ya teman-teman, sehingga saya membagi waktunya belum sempat untuk di YouTube ini. Tapi tetap saya tidak mengurangi semangat saya teman-teman dalam aktivitas baik di kerjaan, di luar kerjaan, apalagi di konten YouTube ini ya teman-teman. Saya tetap akan jalani penuh semangat. Mudah-mudahan teman-teman juga yang menyaksikan tetap semangat ya teman-teman. Yuk, nggak usah lama-lama teman-teman, kita mulai saja ya, langsung tutorial membuat air mawar jarak makam 5 liter. Pertama kita masukkan bibitnya ya, karena wadah berisi airnya sudah ada. Kita siapkan 5 liter, kita coba 5 mili ya teman-teman. 10 bawah 5 ya, bibit asli teman-teman. Kita langsung aja jangan lupa ambil pengaduknya teman-teman, yang dari plastik. Aduk terus sampai dia merata. Proses ini cukup mudah ya. Jika ini kalian ingin berbisnis air mawar jarak makam, ini membutuhkan bibit, parfum, serta air bersih. Dan kalau bisa airnya tuh jangan dari yang keran ya, karena itu banyak bakterinya. Ambillah air isi ulang ada ya, itu mengurangi sedikit bakteri ya. Bukan berarti nggak ada bakteri, tak ada, cuma kandungan dalam air isi ulang itu sedikit bakterinya dibanding air sumur yang kita punya. Jika sudah rata-rata, lalu kita tuang ya teman-teman. Gini lah, tanpa campuran bahan lain ya teman-teman. Bibit-bibit parfumnya terlihat, tapi saya punya solusi ya teman-teman ya. Saya menggunakan penyaring ini. Tutup seperti ini, lalu tuangkan airnya teman-teman. Nah
ini hasilnya teman-teman. Air mawar terlihat bening, meskipun masih ada bibit-bibitnya, tapi dengan kita saring pakai alat tadi mengurangi ya bibit yang ada. Kita tutup. Ya, yang kedua. Botol ketiga. Oke teman-teman, kalau terdengar suara motor lewat, karena posisi rumah saya berada di pinggir jalan. Biasanya saya produksi menggunakan campuran lain ya teman-teman, cuma kali ini ada yang request tanpa campuran. Inilah tutorial yang saya buatkan, langsung bibit dan air bersih dan hasil seperti ini. Saya buat 5 liter.
Nah, jadi ya teman-teman, bibit 5 ml, air bersih 5 liter langsung dicampur. Dan ini hasilnya ya, 10 botol 500 ml. Proses mudah, air mawar biara makam, dan cukup peningnya. Silakan teman-teman yang mau mencoba. Dan mungkin video kali ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Makasih sudah menyaksikan. Saya akhiri ya. Makasih ya. Bye. Bismillah. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Pewangi dan Sabun. Semoga kalian dalam keadaan sehat yang menyaksikan video ini, dimudahkan segala urusannya. Nah, untuk kali ini teman-teman, saya akan membuat tutorial air mawar ya teman-teman. Air mawar biara makam yang sebelumnya saya membuat dengan itu campurannya teman-teman, campuran antibakteri serta penyatu bibit dengan air teman-teman, yang pakai MP10. Tapi untuk kali ini saya akan membuat tanpa campuran itu teman-teman, dengan hanya bibit lalu air nih teman-teman. Dan ini hasilnya nanti ya teman-teman, untuk proses pembuatannya. Dan hasilnya akan seperti ini teman-teman, bedingnya teman-teman. Tapi sebelum saya membuat tutorial itu, izinkan untuk sharing-sharing benda ya teman-teman mengenai air mawar ini. Kenapa ada dua versi yang saya buat? Yang pertama memakai campuran antibakteri serta penyampur bibit parfum dan air. Antibakteri saya buat sebagai membunuh bakteri ya, agar air yang bertahan itu cukup lumayan lama ya. Yang saya tahu pengalaman saya sampai 6 bulan jika kalian untuk menyetok. Sedangkan menyatu bibit parfum dan air MP10 agar bibitnya itu menyatu dengan baik dan campur dengan baik, tidak ada gumpal-gumpalan bibit parfum, bintik-bintik di airnya itu ya teman-teman. Hasilnya nanti jelek, jernih mungkin tetap, tapi hasilnya tuh ada semacam bintik-bintik aja gitu yang itu. Maka dari itu saya memakai MP10 untuk menyatukan bibit dengan parfum itu. Dan untuk tutorial ini saya menunjukkan tidak pakai kedua itu ya teman-teman, melainkan bibit parfum aja, lalu saya tuangkan langsung ke dalam airnya. Tapi proses penyampurannya itu ada tahapannya dengan menyaring ya, agar terlihat bibitnya itu tidak nampak gitu. Nah,
Untuk prosesnya seperti apa, simak ya videonya teman-teman sampai selesai, sampai habis, agar saya lebih semangat dan membantu saya juga untuk menambah jam tayang ya teman-teman, karena saya sedang berjuang menuju itu jam tayang 4000 jam tayang. Yuk saksikan ya teman-teman video tutorial membuat air mawar tanpa campuran yang lain-lainnya. Yuk langsung saja. Yuk teman-teman, kembali lagi, semoga masih tetap semangat menyaksikannya ya, video usaha ini membuat air mawar jarak makam. Seperti judulnya teman-teman, saya buat air mawar jarak makam tanpa campurannya, hanya bibit dan air. Sebelum saya memulai itu, ini saya mempunyai bibit yang sudah dicampur dengan NP10 ya. Mungkin untuk lebih jelas untuk membandingkannya nanti seperti apa antara bibit dengan air dan bibit NP10 dan air ya teman-teman, hasilnya seperti apa. Sekarang yang ini dulu ya, kita coba. Ini 10 mili untuk 20 liter teman-teman, karena kita sekarang untuk coba sebotol dulu, jadi kita coba dikit aja dulu ya. Segini ya, udah wangi teman-teman. Ini taruh 1 mili ya, karena saya nyoba hanya untuk 1 botol. Betul, nanti saya coba di sini. Lihat hasilnya teman-teman, kebeningan dan bibit pun tercampur dengan baik ya, dengan rata. Ini campuran NP10 bibit parfum ya, itu ya teman-teman. Sekarang saya coba masukkan ke wadah. Karena ini jadi sebotol, saya tuang aja air semua. Saya tambah lagi airnya ya, tidak sebuah. Ini busa karena NP10 teman-teman, tapi tidak apa-apa, tuang aja terus sampai busanya ke atas, nanti dia hilang dengan sendirinya. Ini ya teman-teman, lihat hasilnya kan. Kita tutup. Ini bisa disaksikan ya teman-teman, bening, bibit pun tercampur dengan baik dengan NP10. Jadi saya taruh sini. Lalu ada pertanyaan, gimana cara mencampur bibit langsung dengan air, apakah bisa? Oh tentu bisa, jika kalian tanpa mau dengan campuran NP10 ya. Caranya sangat mudah, saya kasih contoh ya. Kita membuat misalkan 20 liter nih, seperti yang saya jual per 100 ml untuk 20 liter di Shopee. Ini bibit murni berarti 10 ml ya. Pas 10 ya teman-teman.
tutup dulu. Ini 10 untuk 100 mili, berarti takaran ininya 90 mili ya. Ya, kita tuang langsung. Ini air biasa ya. Teman-teman bisa menyaksikan diri. Ini tanpa NP10 bibit itu tidak akan menyatu walaupun kita aduk. Ada bintik-bintik karena bibit itu kan bahannya dari minyak ya, seperti minyak yang dan air tidak bisa menyatu tanpa ada penyatunya tuh. Untuk menyatu minyak dan air saya juga udah membuat tutorial videonya ya, bisa kalian tonton. Lihat teman-teman, ada bintik-bintik kan. Ini walaupun sudah bisa jadi air mawar 20 liter, tapi hasilnya jelek. Dia tidak sejernih ini. Ini kan tidak ada bintik-bintik meskipun sudah saya campur bibit 5 mili. 1 mili hanya untuk coba tadi ya. Karena yang itu sudah ada campuran NP10 nya. Kalian bisa saksikan ya di parfum pun diaduk lama tetap dia tidak akan bisa menyatu. Makanya fungsi NP10 tuh untuk menyatukan. Tuh bisa lihat kan. Lalu bagaimana untuk menjernihkan airnya seperti ini? Caranya seperti ini teman-teman. Saya kasih tahu. Ini saya kosongin dulu ya. Ambil lap kain bersih, taruh sini teman-teman. Lalu kalian tuang di saringan ini. Lalu aduk. Kita lihat lagi di sini. Memang dari segi untuk jernih banget tuh bibit ini tidak akan bisa ya teman-teman, karena balik lagi bibit tuh dengan air tidak akan bisa menyatu, tapi setidaknya dengan disaring dia sedikit mengurangi gumpalan-gumpalan bibit yang tadi terlihat lebih banyak ya, akan mengurangi. Cuman resikonya seperti itu, aroma yang harusnya lebih strong agak kurang juga gitu tanpa NP10. Tapi untuk kejernihan atau NP10 lebih tidak, kekurangannya yang tadi bisa dilihat ya, ada sedikit busa, tapi kan jika dituang terus busanya seperti ini dia tidak begitu kelihatan ya teman. Itu
aja kekurangan MP10. Tapi kalau untuk di display nanti untuk jual tidak akan kelihatan busanya itu, sedangkan tanpa MP10 seperti ini hasilnya. Dia tetap masih ada bintik-bintik kecilnya ya, meskipun sudah disaring. Sekarang kita buat lagi dengan campuran airnya ya. Tadi kita 5 mili kan, sekarang kita coba 5 mili juga ya. Ini saya taruh sini ya. Ini udah bisa jadi 20 liter teman-teman. Biasanya untuk saya bikin per 10 mili sesuai thumbnailnya tadi ya, 10 mili bisa 20 liter. Aromanya sangat wangi teman-teman, jika parfum, bibit parfum itu kualitasnya bagus. Sekarang kita coba dikit aja sesuai sama tadi kayak itu yang pakai MP10. Ini air biasanya, dan ini bibit yang tambah campuran nih, yang kita saksikan ya hasilnya seperti apa. Tutup. Ini MP10 pakai campuran MP10, dan ini bibit tanpa campuran teman-teman. Bisa kalian lihat hasilnya jika tanpa campuran. Saya buat ini sesuai ada requestan pertanyaan ya, jika bibit saja gimana bang tanpa campuran dengan air. Ini saya buktikan ya langsung lewat video, hasilnya seperti ini. Untuk bentingnya sama, aroma pun sama saya pakai tadi ya. Untuk contoh 1 mili aja, ini sangat wangi, bahkan tercium walaupun ditutup, wanginya masih berasa. Cuma gitu hasilnya. Jika video kamera ini cukup jelas, itu akan ada bintik-bintik kecil, itu parfumnya teman-teman, bibit parfum yang tidak menyatu. Dan jika kalian ingin mencoba ya silakan, hasilnya ya akan seperti ini, bibit parfum. Ini udah saya saring tadi ya dengan ini, dengan penyaring gitu, kain, apalagi ini tidak disaring. Jadi keuntungan kelebihan MP10, dia jernih sangat ya, tidak ada bintik-bintik seperti ini ya karena tidak ada campuran, dan aroma pun lebih strong dengan MP10 karena bibitnya masuk semua, sedangkan kalau ini disaring kan. Cuma gitu ituan MP10 kekurangannya, dia ada busa, tapi kan busa nggak busa banyak teman-teman, hanya segitu aja. Ketika di display di jualan kalian nanti tidak parah banget busanya, atau saat dituang tidak akan
dan busanya. Tapi saya ini ya, misalkan beli, ada yang membeli nanti buka mengurangi busanya nanti. Tuang aja terus sampai busanya habis. Ini kan tidak ada busanya hanya bersifat sementara di atas saja. Ketika nanti dibuka juga tidak akan ada busanya, apalagi nanti dituang ke makam ya. Ini pakai MP10 ya, yang ini. Hasilnya ya sedikit ini aja busanya, bukannya sifat busa seperti komposter yang bisa tebal itu ya untuk sabun. Ini tidak. Ini bisa lihat kejernihannya ya. Dan bibit vacuum ini udah bisa kalian dapatkan jika kalian minat ya teman-teman, ingin membuka peluang usaha ini. 32.000 saya jual di Shopee. Mili bisa untuk 20 liter. Atau kalau aroma kalian ingin lebih banyak, mengurangi aromanya tentunya, bisa 25 liter, bisanya hilang lagi. Itu aja paling kurangan ada 10. Ini dikocok-kocok dia nggak keluar busa. Dan air mawar ini biasanya kalau saya tambahkan untuk antibakteri ya, bisa bertahan 6 bulan. Meski balik lagi tergantung air yang dipakainya ya. Kalau bisa sih saya sarankan air isi ulang, karena bakterinya dia lebih sedikit. Sedangkan kalau air sumur kandungan bakterinya, meskipun saya sudah pakai antibakteri ya, tetap kan bakteri jahatnya itu kalau lebih jahat ya, lebih banyak ya, tentu mengalahkan bakteri itu juga ya teman-teman. Tapi dia tidak langsung bersifatnya tanpa bakteri ini, memang langsung banyak nanti gumpalan-gumpalan yang kuning-kuning itu biasanya bakteri. Lebih cepat ya, paling bertahan tanpa bakteri itu 2 sampai paling lama 3 bulan itu nanti akan kuning nih, akan seperti ada jamur-jamur gitu ya, saya tahu seperti itu. Kalau yang ini jauhkan kalau bisa dari sinar matahari ya. Terus lalu gimana bang kalau di display gitu? Di display boleh kalau bisa bergantian setengah hari displaynya ganti, kan display nggak banyak, antara 10 ya saya tahu tuh untuk jualan. Atau sehari, besok ganti lagi, dia masukin ke dalam tempat penyimpanan display yang baru lagi, seperti itu ya. Jadi jangan terus menerus itu, karena sinar matahari itu yang seringan membuat langsung kuning.
tapi nggak langsung itu seringan membuat kuning. Ya bukan ini aja sih, apapun kalau sinar matahari terus menerus lama-lama dia akan kuning. Bahkan sabun saya aja yang pakai pewarna itu dia dan berubah menjadi bening lagi. Sabun kan awal bening tanpa pewarna, ketika saya display tempat ada sinar mataharinya beberapa saat, beberapa minggu gitu ya, saya lihat warnanya mulai pudar karena matahari itu. Meskipun udah saya pakai antibakteri yang sifatnya bisa bertahan sampai 8 tahun itu sabun. Mungkin nanti teman-teman mau mencoba peluang usaha ini untuk sharing-sharing dan bertanya, bisa ya teman-teman, silakan. Selagi saya bisa menjawab akan saya jawab di kolom komentar. Jika teman-teman mau mencoba membeli, ini nanti linknya saya akan tulis di deskripsi ya, toko saya di Shopee. Alhamdulillah ini udah 15 terjual ya teman-teman, 15 botol dengan beberapa pembeli daerah lain. 2 orang udah langganan rutin beli. Bening 100 ml bisa 20 liter atau lebih sesuai kebutuhannya. Kalau saran saya sih, untuk misalkan kalian menjual bibitnya lusinan, ada kan yang per lusin yang botol kaca itu 25.000 per lusin ya, kalian bisa pakai bisa 25 liter teman-teman, karena sesuai harga jual. Kalau kalian menjual 5.000 atau ada yang 8.000 seperti saya satuan itu, ya saya pakainya 100 ml per 20 liter, tergantung kebutuhan kalian aja lah, hitung-hitungannya seperti apa ya. Kalian pasti namanya pengusaha penjual sih lebih paham lah hitungan itu seperti apa. Mungkin videonya kali ini cukup itu aja ya. Jika ingin nanti ada yang ditanyakan mengenai air mawar ini seperti apa, karena alhamdulillah video yang banyak tonton ini ya air mawar ini ya, 4 bulan ini saya buat. Kalian silakan gak usah sungkan ya, tanya-tanya aja di kolom komentar, mau pembelian, mau cara pembuatan, mau bahan-bahannya apa aja, fungsinya apa aja gitu, sebisanya saya jawab ya. Berapa milinya, berapa liternya airnya. Mungkin itu aja teman-teman video kali ini. Makasih yang udah telah menyaksikan, dan jangan lupa, nah intinya saya minta dukungannya dengan cara like, share, subscribe, komen, dan terima kasih yang udah nonton full durasi, menambah jam tayang, emang saya lagi berusaha mengejarnya. Saya akhiri ya, bye bye. Halo teman-teman, kalau saya sudah memegang tongkat ini dengan wadah ini, maka saya akan memulai produksi apa itu, saksikan terus videonya ya teman-teman. Oke, bismillah teman-teman. Ini ya video lengkapnya yang akan saya buatkan, video jelasnya membuat air mawar jarah Mekah. Meskipun sebelumnya saya udah membuatkan, cuman bagi teman-teman yang baru bergabung bisa lihat full video ini ya, video jelasnya saya buatkan proses dari awalnya, cara membuat air mawar 3 bahan
hanya 3 menit dan mudah, dan teman-teman bisa mempraktekannya di rumah. Bahan-bahannya pun mudah didapat. Teman-teman, pertama-tama kan kita sudah siapkan wadah, ember, berisi air bersih 20 liter sama tongkat ini untuk mengaduknya. Untuk pembuatannya langsung aja teman-teman. Pertama ini kita ada bibit, ini udah saya takar ya 10 ml bibit air mawarnya. Ini saya belum campur NP10 dan lihat ya hasilnya kalau tidak dicampur NP10. Nah itu teman-teman bisa lihat. Dia tidak akan menyatu ya dengan air, nanti akan ada macam namanya minyak bibitnya itu nggak akan menyatu dan hasilnya pun jelek terlihat. Ini karena malam ya teman-teman, mungkin tidak begitu kelihatan, tapi kalau siang kelihatan. Agar dia menyatu, ini kita taruh ini udah saya tambahkan BKC 10 ml sama MP10, cukup 2-3 ml ya, sedikit aja. Langsung saja kita masukkan. Supaya ini bisa kelihatan nih teman-teman. Grindelan itu bibit ya, dia kualitasnya belum tercampur, meskipun MP10 sudah saya masukkan karena belum saya aduk. Sekarang kita coba aduk ya teman-teman. Bibit 10 ml ini wangi banget teman-teman, cium keluar aromanya. Ini meskipun nampak kelihatannya keruh, nanti dia akan bening dengan sendirinya teman-teman. Ini masih proses. Nah itulah, apapun sebuah proses ya, pengerjaan bidang apapun itu, hasilnya nggak akan instan. Teman-teman harus tetap semangat aja, kayak saya sendiri ini aja. Pengerjaan ini setelah saat selesai pulang bekerja ya, apa ini sampingan buat saya. Saya bikin ini kalau lagi musiman aja, atau untuk stok dan nggak banyak. Mungkin yang rutin saya bikin lah hari-hari biasa, sabun ya teman. Ini sudah menyatu teman-teman, sudah teraduk. Prosesnya cepat, nggak seperti kayak bikin sabun, mengadukannya bisa 20-30 menit. Tuh,
bandingan. Kalau tidak ada MP10, bintik-bintik bibit ini nggak kelihatan teman-teman. Ini karena sudah pakai MP10. Ya sebetulnya tidak pakai MP10 pun tidak apa-apa, asal untuk proses dia juga cepat ya. Kayak saya ini untuk jangka panjang biar kelihatan, dilihat hasilnya bagus. Untuk proses yang gak cepat, maksudnya tuh kayak saya kan jual sendiri juga ya, ada tempatnya. Kebetulan rumah saya nggak jauh dari makam pahlawan. Itu saya kalau lagi pesanan banyak, barang ditunggu untuk jual ya, jual diri. Karena saya suka tidak pakai MP10 karena barang langsung terjual untuk dipakai orang-orang pada jarah. Mulai bening teman-teman, nanti dia akan bening sendiri, tunggu saja. Proses mudah, pengerjaannya mudah, bahan-bahannya pun mudah didapat jika teman-teman ingin mencoba di rumah. Mungkin itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Nah ini yang teman-teman, coba kita masukkan ke botol yang tadi kita buat. Bandingkan teman-teman, tidak ada bintik-bintik bibit parfum karena sudah menyatu. Bandingkan tuh, lihat lagi, proses mudah, aroma harum. Nah ini siap tinggal dikemas teman-teman. Bening sangat ya. Hai Sojan, kembali lagi nih di channel saya Pewangi dan Sabun. Kali ini saya akan menunjukkan bahan apa saja untuk membuat air mawar ziarah makam. Dan Sojan sendiri tahu kan air mawar itu apa? Air mawar biasa dipakai untuk ziarah ke makam. Ya tradisi itu berlangsung biasanya ramai sebelum memasuki Ramadan dan sesudahnya ya, saat Idul Fitri. Tentu pasti yang diperlukan kan bunga tabur dan selain itu air mawar itu sendiri ya. Dan saya di sini menunjukkan selain proses nanti pembuatannya, saya menunjukkan bahan-bahan apa saja dulu ya. Nanti Sojan bisa jika mau membuat bisa membeli bahannya apa saja, dan mudah kok bahannya, di toko-toko online ada atau di toko kimia. Langsung aja Sojan saya sebutin bahannya apa saja sebelum nanti proses pembuatannya.
Untuk bahan yang pertama kita tentu pasti bibit ya, dan bibitnya itu harus yang berkualitas, bibit tabur, bibit air mawar itu jangan yang biasa biasa saja atau harga yang murah. Tentu emang bibitnya lumayan ya, ratusan dia, 200 mili gini harganya, karena kualitas bibit mahal, semakin mahal ya. Sebelumnya kan saya bilang di video-video pembuatan parfum, saya bilang semakin mahal kualitas bibit semakin bagus hasilnya. Nah, dan ini pun jika sudah dapat yang bagus, kita pakai nanti sedikit saja. Untuk takaran berapanya ya nanti ya di tutorial pembuatannya nanti saya inikan berapa mili bibit. Lalu yang setelah bibit kita pakai NP10. Ini pun ini cukup murah ya, soalnya antara segini beli saya sekitar 20 ribuan, 500 mili. Nanti pakai sedikit aja, perbandingannya yang misalkan bibit 10 ini hanya 3 mili ya. Fungsi yang ke-10 kan menyatukan bibit dengan air nanti sehingga menjadi bening seperti ini nanti ya. Terus yang ketiga ya ini, sebelah ini yang tidak pakai tidak apa-apa, ini BKC antibakteri. Fungsinya ini untuk bakteri nanti, agar kalau kita mau menyimpan awet untuk stok gitu, untuk beberapa bulan ke depan, pakai BKC ini gue pakai sedikit juga sama untuk bakteri biar tidak berjamur, air tetap bening ya saja. Nah, ini seperti ya seperti air biasa aja, tapi ini ketika dibuka itu aroma pakai aroma saja, karena bibitnya yang kita pakai berkualitas ya. Bahannya sebenarnya simpel saja, tadi bibit, NP10, BKC, itu aja, 3 itu aja ya. Mungkin kalau pembuatan parfum memang ada lagi ya, seperti ini pisapi, tapi kan ini untuk pakaian, kita nggak perlu inilah. Kita hanya membutuhkan ini saja, 3 ini aja, karena kan dipakai buat bukan untuk pakaian tapi untuk tabur, untuk siram ke makam ya. Mungkin itu saja, pantengin terus ya video ini, karena saya akan membuat tutorial untuk pembuatan air mawar di arah makam. Pantengin terus ya jangan ketinggalan. Dan yang belum subscribe, jangan lupa ya sahajan, agar saya lebih bersemangat membuat konten di video YouTube saya ini. Like juga share ya, agar mudah-mudahan bermanfaat video ini untuk sajian membuat di rumah nanti ya. Demikian ya tips dan info dari saya, untuk nanti saya buatkan tutorial video pembuatan air mawarnya. Itu saja sementara dari saya. Makasih udah nonton ya, bye bye. Bismillah. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya.
pewangian sabut. Kali ini saya membuat bibit air mawar yang kebetulan alhamdulillah baru kemarin saya membuat jualan di toko Shopee ya. Untuk memudahkan jika kalian berminat membeli produk kami. Ini saya buat bibit 100 ml ya, air mawar untuk 20 liter. Di dalamnya sudah ada campuran penyatu air dan bibit, jadi terlihat jernih nanti dan bening serta antibakteri ya, sehingga membuat lebih lama nanti air mawarnya. Dan saya akan membuat tutorialnya ya untuk proses pembuatannya. Simak terus ya videonya. Ini tutupnya segel ya teman-teman, jadi jangan takut tumpah. Saya contohkan ya, saya buka satu. Nanti dia akan putus kalau kita tutupnya kencang. Lalu ada tutup dalamnya juga, jadi tidak mudah pecah nanti saat dikirim paket. Buka. Setelah itu coba aja ya, ini udah saya siapkan air bersih 20 liter. Lalu coba kita tuang ya. Diaduk. Sampai dia menyatu. Seperti agak putih itu karena ada antibakterinya. Kalau kita tidak pakai itu, nanti bakterinya akan cepat merusak kandungan air yang ada, yang membuat kuning, dan itu nggak lama bertahan, paling kuat antara sebulan lebih lah, 2 bulan. Nah ini udah cukup harum sekali teman-teman. Yang berminat jika ingin mencoba, sudah nanti saya cantumkan di deskripsi tokonya ya, toko Shopee kemudian. Mungkin cukup. Oke teman-teman, cukup penting. Untuk jernihnya nanti dia akan jernih dengan sendirinya ya, karena buih-buih antibakteri itu nanti akan turun seperti putih-putih halus itu. Tuh, bisa dilihat kan, dan nanti dia akan turun sendiri, membuat airnya jadi akan jernih seperti ini contoh. Sedikit kotoran ini ke botol atau ini airnya di botolnya, dia akan jernih ya, jangan takut. Ini saya coba buat waktu sebelum Ramadan ya, masih awet kan, udah mau hampir 3 bulan. Jadi bisa kalian langsung masukkan ke botol bisa, atau tunggu jernih sekitar 5
5 jam bisa. Coba kita masukkan 1 botol ya. Nah ini teman-teman, cukup ini ya. Saya bedakan. Tuh, beda jauh kan. Tidak ada bintik-bintik parfum karena sudah tercampur dengan baik. Nah, sudah saya campurkan bahan. Oke. Cukup ya. Yuk, bagi teman-teman yang minat, saya cantumkan nanti link di deskripsinya untuk yang mau membeli. Saya jual 30.000 ya, 32.000 maaf, per botol 100 mili untuk 20 liter air power. Ini peluang usaha ya teman-teman, membuat air mawar sendiri biar makan. Nanti akan nyusul produk-produk lain, sementara air mawar dulu yang saya jual karena baru buat kemarin ya. Makasih ya teman waktunya.